Selamat pagi semuanya. Three, two, one. Di sini kami akan menjelaskan training bahasa tubuh pada saat melakukan pemasaran. Oke, sebelum kami menjelaskan tentang penjelasan berikutnya, pertama-tama kami di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Norika Ika dari kelas manajemen dan ada partner saya yaitu namanya Saya Gabriela Ginting dari kelas dari jurusan manajemen. Kayaknya nggak usah deh, tunggu. Nah, kayaknya kita mau training orang, masa kita ngejelasin? Masa kita jelasin kelas ya? Oke, gitu bikin Kita baru. nama aja. Pause. Nggak usah. Dah. Langsung lanjut tadi. Oke. Ulang ya. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan training bahasa tubuh pada saat melakukan pemasaran. Oke. Pertama-tama, sebelum kami menjelaskan penjelasan berikutnya, kita akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Norika Ika dan partner saya Gabriela Ginting. Oke, jadi sebelum kita memulaikan tentang training ini, kira-kira apa sih inti dari pembahasan kita, Gaby? Baik Kak Ika, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana gestur tubuh yang baik saat melakukan pemasaran. Oh, berarti di saat kita melakukan pemasaran, pasti ada cara-caranya juga ya buat kita bisa menjadi pemelakuan memasarkan dengan baik, cara berbicara kita yang benar, begitu nggak sih, Gaby? Ya, betul sekali Kak Ika. Iya. Sebelum kita membahaskan hal berikutnya, dan saya izin untuk share screen dulu ya, apa sih tentang pengertian-pengertian beberapa sebelum kita melakukan cara penjualannya. Oke, saya siapin dulu ya. Nah, baik. Nah, baik. Di sini sudah tertera jelas judul yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Dan ini adalah dengan judul training bahasa tubuh pada saat melakukan pemasaran ya. Oke, pendahuluannya. Wow, pemasaran. Pemasaran itu apa sih? Jadi, pemasaran itu adalah aktivitas mempercepatkan perpindahan barang maupun jasa yang dijual dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Jadi, pemasaran ini adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Dan di mana produk ini yang kita jual ini bakalan kita berikan ke konsumen, ke tangan konsumen atau ke calon tangan konsumen kita. Dan setelah melakukan pemasaran ini, kita akan melanjutkan dengan sales merujukan semua aktivitas penjualan barang dan jasa. Orang yang bertugas di divisi sales memiliki tanggung jawab menjadi hubungan dengan calon klien yang akhirnya berujung pada penjualan. Sementara itu juga, marketing meliputi segala hal yang membantu meningkatkan ketertarikan pada barang atau jasa yang dijual. Nah, sebelum kita melakukan pemasaran ini, tubuh kita akan menjadi tarik daya seseorang atau
calon konsumen atau konsumennya nanti itu akan membantu untuk meyakinkan kepercayaannya mereka bagaimana gitu ya, Gaby ya, cara kita melakukan penjualannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan dari sales dan marketing. Dan di sini tugas utamanya, sedangkan sales mendekat ke pelanggan dan mengkonversinya menjadi penjualan. Nah, sedangkan marketing ini kita melakukan ketertarikan pelanggan pada sebuah barang atau jasa. Ya, jadi tahu dong artinya perbedaan mereka ini seperti apa. Nah, sales ini kita mendekat nih kepada konsumen kita, sedangkan marketing mereka melakukan perbedaan, yaitu barang yang mereka jual nanti itu kira-kira menjadi kebutuhan suatu konsumen nggak sih? Ya, begitu. Untuk perbedaannya, contohnya seperti itu. Nah, kedua yaitu proses kerjanya. Yang proses kerjanya yaitu hard selling, menjadi barang menghadapi pelanggan. Sedangkan dari marketing di balik layar fokus pada riset atau analisis pasar. Jadi perbedaannya sudah cukup jelas lah ya, bagaimana sih mereka melakukan proses kerjanya. Nah, ketiga yaitu ruang lingkup kerja. Ruang lingkup kerjanya ini, sales ini dengan melakukan jangka pendek dengan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Sedangkan marketing dia menggunakan jangka panjang lewat fokus memelihara ketertarikan pelanggan pada suatu produk atau pada produk tersebut. Yang terakhir yaitu memprioritaskan dan target. Untuk dari sales sendiri mengakomodasikan kebutuhan pelanggan lewat penawaran produk. Jadi sales ini dia menarik suatu pelanggan ini dari dia menjual produk tersebut, dari situlah seorang sales melakukan pendekatannya dengan si konsumen. Sedangkan dari marketing ini menjangkau calon konsumen dan menjadikan pelanggan setia. Calon konsumen menjadikan pelanggan setia, bukan setia untuk menjadi pacar ya guys. Tapi di sini mencari konsumen untuk konsumen ini tetap menyukai barang tersebut. Barang yang kita jual ini bakalan menjadi barang yang selalu dipakai sama mereka. Nah, selanjutnya yaitu penjualan. Nah, nggak asing lagi dong dengan kata penjualan ini. Penjualan itu merupakan bagian utama dari pengembangan bisnis yang menyeluruh. Nah, tolak ukur berhasilnya sebuah bisnis karena adanya penjualan. Namun, dalam penjualan pun harus memiliki teknik agar penjualan berhasil. Oleh sebab itu, penting bagi Anda, terutama pemilik usaha, untuk mengetahui cara menawar produk. Nah, ini nih yang poin pentingnya. Poin pentingnya nanti akan dijelaskan nih sama partner saya, Gaby. Dan intinya dari kalian melakukan penjualan, dari situlah cara kita bagaimana melakukan pendekatan dengan konsumen, menarik hati konsumen ya guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Penawaran, ya di mana ada penjualan pasti ada penawaran ya. Penawaran ini merupakan bagian dari teknik marketing. Marketing inilah yang merupakan ujung tombak sebuah perusahaan. Jadi, oleh sebab itu, cari tahu bagaimana caranya menawar produk yang baik agar penjualan dapat tercapai optimal serta menghasilkan keberuntungan. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Gaby, pastinya saya akan menjelaskan sedikit dari penawaran ini ya, yaitu
sedikit saja. Yaitu bagaimana sih dari penawaran ini cara kita menjualkan yang baik dan benar sehingga para konsumen yang yang membuat mereka tertarik ini bisa menjadi suatu keberuntungan dalam barang-barang kita. Apa yang kita jual ternyata mereka mau beli sehingga itu kuncinya. Jadi pelanggan setia. Oke, selanjutnya yes, kita akan masuk ke 10 cara efektif dalam melakukan penjualan. Dan ini akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Gabriela. Silakan, Gabriela. Baik, terima kasih Kak Ika. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pemaparan yang Kak Ika sampaikan, bagaimana itu menjelaskan bagaimana sales itu bekerja, bagaimana marketing itu bekerja. Karena kadang kita salah pengertian. Kadang kita mengartikan sales itu sebagai marketing. Tapi sebenarnya sales dan marketing itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 cara efektif dalam penjualan. Dari 10 cara efektif ini ada beberapa gestur-gestur tubuh yang dapat menarik para pelanggan. Baik, yang pertama, yaitu lakukan pendekatan dengan konsumen. Cara terbaik sebagai cara menawarkan produk adalah dengan melakukan pendekatan dengan konsumen atau calon konsumen. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai data diri calon konsumen agar lebih mudah untuk menawarkan produk, bukan untuk mengintegrasi. Nah, yang pertama ini kan lakukan pendekatan dengan konsumen. Hal yang pertama kali yang kita lakukan yaitu dengan penampilan. Nah, penampilan ini sangat penting untuk kita sebagai seorang sales berpenampilan. Mungkin ketika kita melakukan... Maaf, Gaby, maaf ya, saya potong dulu. Bisa suaranya lebih nyaring lagi nggak? Soalnya sedikit banget suaranya, takutnya nggak kedengaran. Oke. Apa sudah kedengaran? Oh, oke. Boleh berbicara lagi, Gaby? Oke, baik. Terima kasih. Baik, berikutnya ada penampilan. Jadi ketika kita melakukan pendekatan dengan konsumen, kita harus melihat penampilan diri kita dulu. Di mana penampilan ini adalah hal yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Nah, cara berpakaian seperti apa sih yang kita gunakan sebagai sales? Yang pertama adalah rapi. Itu paling penting. Kedua, kita tidak boleh asal-asal dalam penampilan kita. Nah, mungkin bisa saya contohkan seperti ketika seorang sales melakukan penjualan kepada klien, di mana sales harus menggunakan jas maupun dasi. Jadi itu terlihat rapi. Jadi kita merasa bahwa ini adalah penjualan secara resmi. Kalau selanjutnya contohnya seperti misalnya kita mau menjualkan barang pada orang-orang muda seperti itu. Kita harus berpenampilan seperti orang muda, tapi tidak istilahnya tidak compang-camping ya teman rekan-rekan sekalian. Kita harus tetap rapi dan terlihat baik. Selanjutnya ada yang kita lakukan adalah berjabat tangan. Karena berjabat tangan ini mungkin sudah menjadi hal yang wajar di sehari-hari. Mungkin ketika kita ketemu orang, kita selalu berjabat tangan. Mungkin ini kultur terbaik ya, mungkin kultur yang baik di Indonesia. Jadi berjabat tangan itu bukan sekadar berjabat tangan, tapi berjabat tangan untuk mendekatkan seorang sales kepada konsumen. Baik, selanjutnya yang kedua adalah kenali selera konsumen. Nah, kenali selera konsumen bisa dilakukan dengan cara membangun kedekatan dengan konsumen terlebih dahulu agar mengetahui jenis produk dan sesuai dengan keinginannya.
Hal ini bertujuan agar lebih mudah untuk menawarkan produk, terutama apabila produk tersebut sesuai dengan selera pembeli. Nah, mungkin kenali selera konsumen ini, mungkin ini bisa jadi pekerjaannya seorang marketing ataupun bisa juga menjadi pekerjaannya sales. Karena kita kalau sales mungkin melihat langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya marketing, mungkin mereka melakukan dengan hal-hal yang lain, seperti mereka menyebarkan kuesioner atau survei, selanjutnya mereka melihat sosial media. Apa sih yang konsumen kita butuhkan? Nah, mungkin seperti yang digambar, kita lihat ini mungkin dalam penjualan kosmetik. Nah, kita harus tahu sebagai seorang sales ataupun marketing melihat bagaimana kebutuhan dari konsumen-konsumen kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah pahami kebutuhan konsumen. Nah, pahami kebutuhan konsumen ini juga mungkin untuk seorang sales mungkin bisa, tapi mungkin ini lebih ke seorang marketing ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Seorang marketing bagaimana marketing melihat apa sih yang dibutuhkan, seperti yang kedua tadi kan seleranya. Nah, ini kebutuhannya, mereka butuh apa sih sekarang saat ini? Mereka butuh alat-alat makeup yang bagaimana sih? Nah, begitu rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang dimaksud dengan pahami kebutuhan konsumen. Selanjutnya yang keempat ada sebutkan keunggulan produk. Nah, ini bukan hal yang asing ya untuk seorang sales. Karena nggak mungkin kan seorang sales menjual tapi kita tuh nggak tahu apa yang kita mau jualin. Nah, jadi kita seorang sales, kita harus mengetahui produk kita terlebih dahulu. Kita harus mengerti produk kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru bisa menyampaikan keunggulan apa sih dari produk kita. Jangan sampai ketika misalnya konsumen kita nanya sama kita nggak tahu mau jawab apa. Nah, jadi kita terlebih dulu harus mengetahui keunggulan dari produk kita, baru kita menyampaikan apa keunggulan-keunggulan dari produk kita. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah yakinkan konsumen bahwa yang ditawarkan merupakan produk terbaik. Nah, dari sini kita sebagai sales harus memilih kata-kata yang terbaik sebagai cara menawarkan produk dengan cara meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk yang terbaik. Sebutkan juga keunggulan produk tersebut agar konsumen tertarik dan berniat untuk membelinya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebutkan keunggulan produk. Nah, setelah itu kita yakinkan konsumen bahwa yang ditawarkan merupakan produk yang terbaik. Nah, mungkin selanjutnya kita nomor 6. Jangan menjelekkan produk kompetitor. Ini usahakan untuk selalu mengunggulkan kualitas produk yang ditawarkan tanpa sesekali menjelaskan produk kompetitor. Di samping akan mengurangi nilai sikap di depan konsumen karena terkesan memaksa. Cara ini pun dapat mengurangi nilai produk di mata konsumen. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin ini hal yang sangat krusial gitu teman-teman. Dimana sebenarnya kita menyampaikan keunggulan dari produk kita, tapi kita menjelekkan produk orang lain. Sebenarnya itu merusak kepercayaan konsumen kepada produk yang kita jual. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, tawarkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cara menawarkan produk yang baik dan efektif yaitu bisa dilakukan dengan cara menyentuh sisi lain kebutuhan konsumen. Di samping itu, konsumen akan merasa terwakilkan kebutuhan dan keinginannya. Jadi setelah kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, baru kita menawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini caranya mungkin
pada saat kita melakukan berbicara dua arah seperti itu kan. Kita memberitahu keunggulannya, terus mereka menyampaikan kebutuhannya sebenarnya seperti apa sih. Nah, seperti itu ya. Nah, dari yang tawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, saya akan berikan satu tips yang dimana ini mungkin berguna bagi rekan-rekan sekalian, di mana saya mendapat pengertian yaitu soften. Soften ini adalah singkatan dari beberapa kata, di mana tips ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam melakukan penjualan. Yang pertama, ada smile. Baik, smile. Nah, mungkin kita sebagai seorang sales kadang lupa untuk melakukan hal ini ya rekan-rekan sekalian, karena mungkin kadang mereka ada masalah di luar dari pekerjaan mereka, tapi mereka mungkin melakukan pada saat melakukan sales, tapi mereka malah bermurung, bermuka gimana ya rekan-rekan, makanya tidak enak lah untuk dipandang. Tapi sebenarnya smile ini sangat-sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan sales. Di mana menurut tim Sender, smile ini berhubungan dengan L factor, yaitu likability factor. Jadi di mana smile ini merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan rekan-rekan sekalian pada saat melakukan penjualan. Selanjutnya, ada open gesture. Open gesture ini pengertian yang saya dapatkan yaitu bagaimana kita terlihat terbuka, terlihat menunjukkan kita menyampaikannya dengan baik seperti itu. Nah, kadang seorang sales melakukan gestur tubuh yang kurang baik seperti melipat tangan. Sebenarnya itu gestur tubuh yang tidak open ya rekan-rekan sekalian, karena ngapain sih lipat tangan, maksudnya itu bukan hal yang baik juga. Adapun ketika kita meletakkan tangan kita di belakang, itu kayak kita menyembunyikan sesuatu, padahal dengan kita harus melakukan open gesture itu yaitu bersifat jujur, karena kita bisa konsumen kita melihat bahwa kita menyampaikannya dengan baik dan jujur soal produk kita. Selanjutnya ada forward leaning. Forward leaning ini membantu agar customer tertarik dengan percakapan kita. Mungkin bisa saya sampaikan ketika seorang sales melakukan penjualan dengan klien di suatu perusahaan seperti itu. Jadi kita kayak lebih mencondongkan, kayak biar kita mencondongkan badan agar kita tuh merasa tertarik dengan percakapan yang kita lakukan seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan gitu, karena mungkin mencondongkan badan bukan maksudnya terlalu dekat ya rekan-rekan sekalian, cuman kayak kita merasa tertarik apa sih yang dijelaskan seperti itu. Baru yang kelima ada touch atau territory. Touch ini sebenarnya susah ya untuk dijelaskan, karena mungkin ini karena ini mungkin sedikit untuk di kalangan kita untuk di Indonesia mungkin touch ini sedikit tidak baik ya, mungkin seperti itu, karena mungkin soften ini saya ambil dari pengertian dari luar, mungkin seperti itu. Nah, sementara teritori ini sangat-sangat dibutuhkan juga, di mana teritori ini adalah jarak kita, sales, dan juga konsumen dalam berbicara. Mungkin ada konsumen kita merasa, kok sales ini dekat-dekat sih, padahal dia tidak suka gitu untuk berbicara terlalu dekat. Maka kita harus melakukan jarak yang cukup untuk melakukan penyampaian terhadap penawaran produk kita seperti itu. Selanjutnya ada eye contact. Eye contact ini mungkin
ya kita tahu lah eye contact ini bagaimana kita melihat mata dari konsumen kita, melihat bagaimana mereka tertarik nggak sih sama apa yang kita bicarakan. Terus jadi konsumen merasa kalau kita melihat mata mereka atau ekspresi wajah mereka, kita bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan. Karena di selanjutnya yang ke-8 itu perhatikan ekspresi wajah. Nah, ini perhatikan ekspresi wajah juga merupakan eye contact dari cara kita menawarkan produk, yaitu di mana kita bersikap ramah sehingga konsumen akan senang dan nyaman untuk mengobrol. Dan dari situlah kita bisa mempunyai peluang untuk menawarkan produk, mendapatkan peluang yang besar. Karena kita melihat ekspresinya, mungkin apa yang mereka butuhkan, seperti itu saudara teman rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya ada nod your head. Di mana nod your head ini merupakan hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, seorang sales lakukan, tapi mungkin tidak kita lakukan setiap saat, di mana ini adalah menganggukkan kepala bahwa kita mengerti apa maksud dari konsumen. Bukan kita menganggukkan kepala terus-terus secara terus-menerus ya rekan-rekan kalian. Kita hanya melakukan dengan ya sesekali ataupun supaya sesekali agar konsumen kita mengerti. Baik, selanjutnya yaitu perhatikan intonasi dan pemilihan kata. Nah, usahakan untuk tidak datar dalam berkata-kata, karena hal tersebut akan membuat lawan bicara menjadi lebih cepat bosan. Intonasi suara yang menarik akan membuat lawan bicara merasa tertarik untuk mengobrol dan membeli produk yang ditawarkan. Jangan lupa juga untuk selalu berkata sopan agar konsumen menyenanginya. Jadi ketika kita berbicara, pembicaraan kita jangan diulang-ulang gitu ya, teman-teman. Contohnya, oh iya ini produk kami produk kami ini baik, produk kami ini baik untuk ini. Mungkin seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mungkin ini harus kita eksekusi, maksudnya kita harus pilih-pilih lagi nih mana kata-kata yang terbaik agar para konsumen tidak merasa bosan ya rekan-rekan sekalian. Karena mungkin kadang ada orang sales melakukan penjualan tapi yang dia lakukan hanya itu aja. Jadi untuk konsumen jadi susah untuk mencerna apa maksud dari barang yang disampaikan. Seperti itu. Dan selanjutnya tidak boleh berkesan memaksa. Setiap sales tentunya berharap target penjualan akan tercapai. Walaupun demikian, sebaiknya untuk tidak terkesan memaksa karena dapat membuat konsumen merasa risih dan terganggu akan hal itu. Jadi dari 10 tadi kita udah lihat bagaimana kita jangan menjelekkan produk orang lain. Jadi karena mungkin akan bersifat memaksa ya teman-teman rekan-rekan kalian, karena 10 kan tidak boleh berkesan memaksa. Jadi dari 10 tadi kita udah bisa lihat bagaimana tekstur tubuh yang terbaik yang kita lakukan pada saat menjual. Yang pertama ada berpenampilan. Mungkin tiga tips yang akan saya sampaikan tadi di 10 yang pada saat tekstur tubuh itulah sangat penting. Pertama berpenampilan, berjabat tangan. Yang kedua adalah soften, di mana soften itu sangat-sangat berpengaruh pada saat kita melakukan penjualan. Baik Kak Ikam. Nah, dari 10 ini mungkin Kak Ika ada nih yang mau disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Ya mungkin saya jawab atau kita belajar sama-sama ya. Baik, bagaimana Kak Ika? Ternyata dalam melakukan sales dan marketing itu ada gampangnya, ada tidaknya ya. Ya, Dan dari sekali. penjelasan-penjelasan yang telah Gaby jelaskan itu tidak semuanya orang bisa memiliki hal tersebut. Karena dari penampilan mungkin atau dari raut muka yang dibilang smile, karena ada juga tipikal muka-muka orang yang judes itu gimana sih cara buat kita
memberi cara atau memberi solusi agar mereka tuh selalu bisa tersenyum. Apalagi muka orang judes itu sangat susah ya Gaby ya untuk melakukannya. Dan apa ya sih ya? Sebenarnya kalau untuk pertanyaan saya bingung ingin nanya kenapa, tapi dari materi-materi ini saya itu kayak banyak belajar gitu yang disampaikan dari GBU. Ternyata melakukan penjualan ini kita nggak boleh nih berperilaku seperti ini. Penampilan kita ternyata sangat-sangat membantu buat konsumen kita tertarik nih sama kita, dan bahasa atau kata-kata kita juga ternyata kita nggak boleh nih dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak sopan atau dengan kata-kata yang kasar, tapi kita lebih menggunakan kata-kata yang baik, begitu ya Gaby? Iya, benar sekali Kak Ika. Jadi kalau yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau muka orang judes gimana ya cara kita buat mengajar mereka agar mukanya nggak seperti itu? Karena ada tipe kali orang yang seperti itu. Itu gimana ya, Gaby? Baik, mungkin saya juga mungkin pernah ya melihat sales ataupun mungkin jangankan sales, orang yang menjual atau kasir nih, di kasir di Indomaret. Nih, kadang kan muka mereka tuh kadang judes, kadang kayak nggak suka. Nah, ini tuh mungkin sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Karena di mana kalau kita judes, muka kita nggak enak, lah konsumen kita bakal lari, teman-teman. Bakal kayak, loh kok dia kayak gini, pasti produknya nggak bagus gitu. Nah, mungkin cara yang terbaik adalah kita seorang sales harus bersikap profesional. Itu hal yang paling penting, bersifat profesional, di mana kalau kita bekerja, kita melakukan hal tersebut. Mungkin kalau judes, ya bisa lah ya. Nggak mungkin kan kalau judes nggak bisa tersenyum ya, teman-teman, rekan-rekan. Kak Ika juga nggak mungkin kan kalau judes nggak bisa tersenyum, pasti bisa dong tersenyum. Nah, tersenyum sejam 2 jam bisa lah ya kan. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, kita harus bersikap profesional. Jadi ketika kita melakukan penawaran kepada konsumen kita, ya kita harus bersifat smile. Kayak tadi smile, kita harus happy gitu. Agar lawan bicara kita tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Seperti itu Kak Ika. Iya, terkadang kalau melihat orang judes, itu kayak kita tuh pasti ngomplain kan di belakangnya. Apaan sih jualannya kok kayak gitu? Seharusnya kamu tuh kayak gini ya, pas senyum ke apa ke nyapa ke gitu kan, pasti ngomplainnya. Pasti kadang kalau ada orang yang berani nih atau kenal sama manajernya, mungkin diaduin, bisa-bisa di DO kali, dikeluarin di dalam pekerjaannya. Ternyata poin penting juga, senyum itu sangat-sangat penting di setiap apapun. Mau kita jualan atau mau kita kenalan sama orang juga, itu sangat penting ya. Ada nih Gaby, kan ada nih di setiap orang biasanya berjabat tangan juga ini. Berjabat tangan nih, cara kita menegur orang nih biar bisa berjabat tangan yang baik ini bagaimana nih? Karena ada juga nih jabat tangannya. Contohnya nih, ada yang kayak gini, ada yang gini. Orang kan jabat tangan harus gini ya, eratnya begini ya. Ada yang gini, ada yang. Anda ikhlas nggak sih berjabat tangan seperti itu? Apalagi kalau misalnya ada yang konsumen dengan si sales, di barang kayak gini, itu bakalan gimana kerjasamanya kalau misalnya kayak gitu cara jabat tangannya. Itu nih gimana nih cara kita buat memberitahu jangan jabat tangan seperti itu dong, itu kan nggak baik, daripada nanti kita dilihat seperti tidak sopan. Jabat tangan tuh harus seperti ini. Gimana secara negurnya gitu, Gaby? Baik. Nah, mungkin berjabat tangan ini sebenarnya hal yang cukup wajar ya untuk di kultur kita. Jadi ya mungkin berjabat tangan benar yang tadi Ika bilang, harus dengan pas gitu, harus benar-benar di tangan gitu. Maksudnya harus dalam gitu, tapi tidak dengan mencengkram seperti kayak memaksa. Itu kan mencengkram juga bersifat memaksa gitu kan. Nah, mungkin apa ya, sebenarnya itu hal yang wajar sih untuk kalangan kita gitu.
untuk mempererat gitu hubungan antara sales dengan konsumen. Jadi mungkin berjabat tangan tidak harus dipelajari juga ya, maksudnya itu hal yang wajar sih sebenarnya. Jadi mungkin berjabat tangan ya benar tadi harus dengan gimana ya, baik, maksudnya ya tidak bersikap Ya, memaksa jadi seperti gini lah ya. Jadi gini-gini. ya. Masa kita berjabat tangan ke dengan hanya di jari, itu mah bukan berjabat tangan. Berjabat tangan seperti ini, begitu Kak Ika. Dan dari gestur tubuh kita juga, ini kita nggak boleh dong ya cara kita berleha-leha seperti ini, Ya, atau betul. tapi kita harus tegak dan yakin. Dari situlah ya, dari kita pertama yaitu senyum, berjabat tangan, dari tubuh kita juga harus seperti siap ya. Kita nggak boleh. Betul. Iya, terima kasih semuanya. Nggak boleh ya kayak gitu ya, tapi ya, baik. Terima kasih ya Pak untuk produk yang sudah kami tawarkan. Ternyata Bapak sangat menyukainya, begitu sih nggak sih, Kebi? Bukan? Ya, benar sekali. Ya, terima kasih Bapak. Kan biasa ada orang tuh Jadi yang kayak gitu tuh. Yang bersifat memaksa ya senyumnya. Terima kasih Bapak. Udah capek-capek mau nggak dihargai, tapi ada tahu orang kayak gitu, Gaby. Iya, jadi inilah kenapa kita harus melakukan training Kak Ika, karena dengan training ini kita bisa membentuk sales kita lebih baik seperti itu. Ternyata di dalam materi ini kita banyak sekali belajar ya tentang dalam melakukan penjualan, terus itu dalam melakukan penawaran, dan di mana cara tubuh kita sendiri atau badan kita sendiri ini sebagai suatu penampilan buat kita meyakinkan konsumen kita. Dan di sini banyak sekali lah buat rekan-rekan sekalian untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, tapi poin terpenting kalian itu satu, yaitu senyum kalian. Senyum kalian yaitu kalian harus senyum ikhlas ya, nggak boleh memaksa, karena itu adalah satu poin yang paling penting buat kita untuk selalu terlihat ramah atau sopan kepada orang sekitar kita. Nah, jadi kesimpulan di dalam materi ini yaitu dalam melakukan pemasaran, sebagai seorang marketing harus dapat melakukan secara efektif dan efisien. Dunia pemasaran sangatlah ketat, di mana dengan baiknya menggunakan gestur tubuh atau gaya dalam melakukan pemasaran yang di mana dapat menarik konsumen lebih banyak lagi. Seperti 10 cara yang sudah dijelaskan oleh Gabriela sebelumnya tadi atau sesudahnya tadi. Nah, jadi banyak sekali ya pelajarannya rekan-rekan sekalian, dan di sini kami sudah menjelaskan penjelasan-penjelasannya tadi, dan kami akan melakukan pamit undur diri sekalian. Semoga materi-materi maaf ya, kayaknya tambahan ini ya? ada salah penyampaian di kesimpulan ya, adalah ini melakukan pemasaran sebagai seorang sales. Oh iya, kan tadi kita udah jelasin di awal ya Kak Ika, sales dan marketing itu berbeda kan? Oh iya. Mungkin kita ini mungkin salah penulisan kali ya, saya perbaiki seperti itu. Oh ini dari sales ya, sales bukan marketing ya? Kan oh iya, bukan, kita karena kan kan sales dan menjelaskan marketing untuk beda. Sales ya, oh iya, maaf. Iya benar Kak. Maaf ya rekan-rekan sekalian, malum nih saya kalau menjelaskan terlalu banyak, jadi belepotan ngomongnya dan bingung. Ternyata ini poin pentingnya untuk sales ya, bagi-bagi yang sales nih untuk melakukan penjualan, ini penting nih buat kalian ya. Ya, oke. Dari sini kami pamit undur diri ya semuanya. Terima kasih. Dan jangan lupa terima kasih rekan-rekan sekalian. Tonton selalu ya. Bye-bye. Terima kasih Gabriela sebelumnya untuk penjelasan-penjelasan dan ilmu-ilmunya ya. Terima kasih Kak Ika. Dadah semuanya.